Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ailita Yulianti. Saya mengajar mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Bantar Kalong, Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya. Pada saat ini, saya sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, Program Studi Pendidikan Biologi di LPTK Universitas Siliwangi dengan nomor induk mahasiswa 23218690455091. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Bantar Kalong. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali ya untuk pembelajaran biologi pada hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allah. Oke, untuk memulai pembelajaran, KM silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silahkan berdiri. Selanjutnya, Ibu ingin tahu bagaimana sih kondisi perasaan kalian pada hari ini. Untuk mengetahuinya, silahkan kalian isi link Gymboard yang sudah Ibu bagikan. Kalian pilih emoji yang sesuai dengan perasaan kalian pada hari ini. Silahkan dikeluarkan HP-nya.
Oke, alhamdulillah ya. Ibu sudah mengetahui bagaimana perasaan kalian pada hari ini. Ada yang senang sekali, ada yang galau, dan yang sedih. Yang sedang sedih jangan berlarut-larut ya. Dan yang sedang senang jangan lupa bersyukur. Ya, alhamdulillah kebanyakannya sedang berada dalam keadaan senang dan bahagia. Jangan lupa bersyukur ya. Terima kasih ya untuk Ibu mengetahui kondisi perasaan kalian pada hari ini. Untuk selanjutnya, kalian akan mengerjakan soal pretest. Silahkan buka kembali link yang telah Ibu bagikan di grup. Kalau sudah, silakan simpan kembali HP-nya. Ibu akan mengingatkan pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang ekosistem. Ada yang tahu apa saja komponen ekosistem? Oke, Lia. Komponen ekosistem ada komponen biotik dan komponen abiotik. Bentuk interaksinya ada proses makan dan dimakan, simbiosis, dan kompetisi. Oke, tepuk tangan untuk Lia. Jadi minggu kemarin kita belajar tentang komponen ekosistem dan interaksi yang ada di ekosistem. Untuk sekarang kita akan belajar mengenai perubahan lingkungan. Untuk tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada hari ini, yang pertama melalui diskusi kelompok dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning tentang perubahan lingkungan. Yang pertama, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan kegiatan manusia yang menimbulkan masalah lingkungan dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan pencegahan dampak dari perubahan lingkungan dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis penyebab dan dampak pencemaran lingkungan dengan tepat. Apa sih manfaat dari kita mempelajari perubahan lingkungan? Yang pertama, kita akan mengetahui jenis-jenis polusi yang membahayakan bagi lingkungan. Kemudian akan lebih mencintai lingkungan yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, kita akan lebih sadar untuk menjaga kelestarian alam sekitar dan peduli terhadap lingkungan. Adapun untuk penilaian yang akan dilaksanakan pada hari ini ada dua. Yang pertama kognitif, tadi kalian sudah melaksanakan free test. Nanti di akhir akan melaksanakan post test. Dan adanya penilaian sikap selama proses pembelajaran berlangsung ya. Untuk model yang Ibu gunakan pada pembelajaran hari ini adalah model PBL. Problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Adapun fasenya yang pertama fase PBL ya. Yang pertama orientasi masalah. Nanti kalian akan Ibu kasihkan video dan gambar ya. Silakan kalian temukan ada apa sih pada video dan gambar tersebut. Kemudian yang kedua mengorganisasi peserta didik. Nanti kalian akan Ibu buat kelompok ya. Yang ketiga membimbing penyelidikan yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Nanti kalian diskusi tanya jawab dengan teman dan boleh dengan Ibu juga ya. Kemudian yang keempat mengembangkan dan menyajikan penyelesaian masalah. Nanti kalian akan mempresentasikan hasil penyelesaian masalah yang telah didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Menganalisis dan mengevaluasi nanti apakah hasil diskusi kalian itu tepat atau kurang tepat ya. Nanti kita akan sama-sama analisis. Sebelum ke pertanyaan pemantik, Ibu punya, kalian tahu apa ini? Uang. Uang berapa nilainya? 100.000. Oke, mau tidak kalian uang ini? Mau. Jika uang ini Ibu lecekkan, Ibu rusak, apakah kalian mau dengan uang ini? Mau. Jika uang ini Ibu injak, kalian masih mau tidak dengan uang ini? Mau. Kenapa kalian masih mau dengan uang ini meskipun udah Ibu lecekkan? Karena uang ini ada nilainya. Terus uang ini berharga. Nah, begitupun dengan diri kalian ya. Kalian sangat berharga bagi diri kalian sendiri dan bagi orang tua kalian. Jadi bagaimana supaya kita bisa mempertahankan nilai keberhargaan ini? Yang pertama salah satunya dengan kalian mencari ilmu dan menuntut ilmu dengan benar ya. Keberhargaan diri kita yang menentukan ya. Jadi kalian sudah berharga sejak berada dalam kandungan. Nilai keberhargaan itu harus kita jaga ya. Jadi jangan sampai kalian merasa minder atau tidak ada harganya ya. Apa yang kalian lihat dari gambar tersebut?
Nomor 1 sungainya bagaimana? Nomor 2? Jadi perbedaannya nomor 1 sungainya bersih, nomor 2 kotor. Bagaimana sih hal tersebut bisa terjadi? Karena ada yang membuang sampah sembarangan ke sungai. Bisakah kalian mencegah hal tersebut agar tidak terjadi? Bisa. Bagaimana caranya? Membuang sampah pada tempatnya. Oke, sekarang kalian lihat, kira-kira peristiwa apa yang terjadi pada gambar tersebut? Oke, silakan kalian amati apa sih yang terjadi pada gambar tersebut. Nah, setelah gambar ini Ibu juga punya sebuah video. Silahkan kalian amati video tersebut ya. Kira-kira apa yang kalian dapat? Sektor industri dan asap kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Sebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Polusi termasuk kita. Oke, setelah kalian mengamati video dan gambar tersebut, silahkan analisis hal apa yang kalian temukan dari video dan gambar yang telah tadi Ibu berikan. Silahkan hasil analisis kalian tulis di buku catatan masing-masing. Oke, sudah? Menuliskan hasil temuannya? Kalau sudah, sekarang kalian duduk per kelompok. Ini nama kelompoknya, ada 5 kelompok ya. Silakan duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Oke, semua sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sekarang silahkan kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing masalah yang kalian tadi sudah catat di buku masing-masing. Pilih satu masalah yang akan kalian cari alternatif penyelesaian solusinya. Silahkan diskusikan dan sepakati dengan kelompok masalah apa yang akan kalian selesaikan. Jika sudah sepakat mau menyelesaikan masalah yang mana, silahkan kalian nanti tuliskan di LKPD yang akan Ibu bagikan ya. Di sini kalian akan menganalisis penyebab, dampak, dan cara pencegahan masalah yang akan kalian selesaikan. Jadi sepakati dulu ya masalahnya. Ini LKPD-nya. Silakan kalian berdiskusi untuk mengerjakan LKPD-nya. Cari referensi ya, cari berbagai sumber referensi, bisa di Google, di jurnal, ataupun di web untuk menyelesaikan atau mencari informasi tentang masalah yang akan kalian selesaikan. Ini kelompok 5. Kelompok 5, masalah yang akan diselesaikannya apa? Pencemaran air. Pencemaran air. Untuk pencemaran air, penyebab masalah utamanya apa kira-kira? Pembuangan sampah sembarangan ke sungai. Pembuangan Limbah pabrik ke sungai. Kemudian untuk solusinya bagaimana? Solusinya Agar tidak membuang sampah lagi ke sungai. Membuat satu kesadaran Bagaimana caranya membuat suatu kesadaran? agar sadar bahwa itu teh merusak lingkungan. nah, Caranya bagaimana? Membuat sampah, Memasangkan pelang setiap sungai Iya. atau mengadakan penyuluhan terhadap masyarakat atau bagaimana kira-kira? pos pandawan. pembuatan
Oke, silakan lanjutkan diskusikan kembali ya, kira-kira bagaimana itu. Oke, ini kelompok satu. Kelompok satu, masalah yang akan diselesaikannya apa? Pencemaran tanah. Pencemaran tanah. Untuk pencemaran tanah, masalah atau penyebab masalah utamanya kira-kira apa sih? Oleh limbah Limbah apa? organik dan anorganik. Limbah organiknya berupa apa? Sampah yang berasal dari makhluk hidup. Itu untuk limbah organik. Lanjutkan kembali ya diskusinya. Oke, ini untuk kelompok 2. Kelompok 2, masalah yang akan diselesaikannya? Banjir. Kenapa kalian memilih banjir? Karena banjir sering terjadi. Kira-kira penyebab masalah utamanya banjir apa? Buangan sampah sembarangan. Sampah sembarangan. Untuk mencegah agar tidak terjadi banjir, apa kira-kira? Jaga lingkungan sekitar. Dengan cara? Cara sampah sembarangan. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, silakan lanjutkan kembali diskusinya. Bagaimana semuanya sudah? Oke, sebelum ke fase selanjutnya, untuk menambah semangat kalian, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Silahkan kalian berdiri di samping tempat duduknya. Oke, terima kasih untuk semuanya ya. Silakan duduk kembali. Oke, untuk yang akan presentasi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum ke materi, izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bella Apriliani. Perkenalkan, nama saya Windy Hendayanti. Untuk materi, masalah yang kami ambil adalah pencemaran tanah. Untuk materi akan dibacakan oleh Windy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah yang kita diskusikan yaitu pencemaran tanah. Atau pencemaran tanah adalah suatu kondisi di mana tanah tercemar di area permukaan atau bahkan di bawah tanah. Penyebab terjadinya pencemaran tanah yang pertama disebabkan oleh limbah organik dan anorganik, yaitu limbah organik berasal dari makhluk hidup seperti daun, dan anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati seperti botol plastik. Yang kedua, limbah cair dan limbah padat. Yang ketiga, limbah pertanian. 4, kebakaran hutan. Dan 5, bencana alam. Hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah dampak dari pencemaran tanah, yang pertama, pengurangan penggunaan plastik dan penanganan limbah deterjen, pemeliharaan lapisan humus, dan remediasi dan bioremediasi. Silakan bagi yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin, perwakilan dari kelompok 3, izin bertanya. Apa kaitannya banyaknya sampah dengan kesuburan tanah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2, izin bertanya. Bagaimana agar sampah yang dibuang dapat diminimalisir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. 1. Mengurangi penggunaan barang sekali pakai. 2. Mendaur ulang. 3. Pemilihan produk yang ramah lingkungan. 4. Membeli dengan bijak. 5. Menggunakan alternatif ramah lingkungan. 6. Pendidikan dan kesehatan masyarakat. 7. Mengelola sampah secara efisien. 8. Mendorong inovasi dan teknologi ramah lingkungan.
Jawaban untuk kelompok 3. Banyaknya sampah dapat menyebabkan tanah tidak subur, sehingga tanaman tidak akan bertumbuh sempurna. Selain tidak ramah lingkungan, banyaknya sampah juga dapat menyebabkan penyakit. Sekian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertema banjir yang akan disampaikan oleh Wulan. Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air meningkat dengan air yang besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur sungai. Penyebab terjadinya banjir: curah hujan tinggi, permukaan tanah lebih rendah dibandingkan permukaan air laut, wilayah terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan sedikit respon air. Untuk mencegah dampak lingkungan tersebut, menjaga lingkungan sekitar, hindari membuat rumah di pinggir sungai, buanglah sampah pada tempatnya, rajin membersihkan saluran air, melaksanakan program tebang, pilih, dan reboisasi. Jika ada yang ingin bertanya, Izin bertanya dari kelompok 4. Bagaimana pengaruh banjir terhadap ekosistem lingkungan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denova Yulianti. Saya perwakilan dari kelompok 5. Izin bertanya, apakah ada dampak positif dari bencana banjir tersebut? Izin menjawab dari kelompok 4. Bagaimana pengaruh banjir terhadap ekosistem lingkungan? Karena luapan air banjir akan membuat lingkungan kotor dan tidak sedikit sampah yang berserakan. Tentu hal ini akan mencemari lingkungan dan juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Izin menjawab kelompok 5. Dampak positif banjir yaitu membersihkan segala limbah dan polutan yang berada di sungai. Terima kasih. Banjir kan, maksudnya gimana ya? Banjir kan akan banjir Banjir disebabkan luapan sampah, jadi sampah yang numpuk menyebabkan banjir. Sementara dari jawaban tersebut, banjir membersihkan sampah. Sementara banjir disebabkan sampah yang menumpuk. Karena banjir tidak ada dampak positifnya, karena banjir mah tambah bencana. Dampak positif banjir meningkatkan kesadaran kita, meningkatkan kesadaran diri untuk menjaga lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2. Silakan kelompok terakhir, kelompok 5 tentang pencemaran air. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin memperkenalkan diri. Nama saya Suci Trisdayanti. Dimas Jaya Gustian. Riza Nur Solihah. Denova Yulianti. Wulan Sasmi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pencemaran air. Yang pertama akan dibahas penyebab terjadinya pencemaran air. 1. Meningkatnya kandungan nutrien yang mengarah pada eutrofikasi. 2. Sampah organik seperti air selokan menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang dapat berdampak parah terhadap ekosistem. Keempat, limbah pabrik yang mengalir ke sungai. Cara menanggulangi dampak tersebut, yang pertama, melakukan pengolahan limbah dengan benar, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Nah, bagaimana bila ada temanmu yang merusak lingkungan? 1. Dinasehati bahwa itu adalah perbuatan yang dapat merusak lingkungan dan membuatnya sadar akan kesalahan itu. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana cara mengajak masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai? Izin bertanya, bagaimana jika penyebab terjadinya pencemaran air disebabkan oleh limbah nuklir? Apakah akan ada perubahan air seperti flora dan fauna? Baik, izin menjawab dari pertanyaan.
Bagaimana cara mengajak masyarakat agar tidak membuang sampah di sungai? Yaitu dengan cara menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk akan pentingnya menjaga lingkungan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan. Sangat puas. Terima kasih. Masalah yang telah kalian lakukan. Tadi ada yang membahas tentang banjir, kemudian kebakaran hutan, kemudian apalagi kita pencemaran air, kemudian global warming atau pemanasan global, dan yang terakhir tentang pencemaran tanah. Tadi begitu menarik ketika yang tampil kelompok banjir ya. Dari setiap banjir tadi pertanyaannya, ada tidak sih manfaat dari banjir ya? Tadi jawabannya sudah tepat ya, tadi jawabannya ada kan. Salah satunya yang menambahkan ketika banjir datang ya pasti otomatis di setiap kejadian otomatis ada dampak positif dan negatif yang dapat kita ambil. Contohnya dari banjir sendiri, meskipun yang tereksposnya adalah dampak negatif ya, ternyata ada dampak positifnya. Seperti apa contohnya? Jika misalkan yang berada di dataran rendah yang selama mengalami kemarau panjang, dengan datangnya banjir, si tanah yang tandus dan yang kering tadi bisa terairi. Jadi air dari banjir itu bisa teresap di tanah tersebut ya. Tadi dari pemanasan global, selain dampak negatif ada juga dampak positifnya. Salah satunya mengapa kita sekarang tidak merasa kedinginan. Itu ya salah satu dampak positif dari pemanasan global. Jadi menjaga suhu bumi tetap hangat. Tapi bagaimana jika polutan atau jika penyebab pemanasan tersebut berlebih, maka suhu bumi akan mengalami kenaikan ya. Kemudian tadi yang terakhir tentang pencemaran air. Bagaimana sih limbah nuklir bisa mempengaruhi ekosistem yang ada di air? Limbah nuklir itu salah satu asalnya dari industri ya. Contohnya penggunaan obat-obatan atau zat radioaktif bisa tidak mengganggu ekosistem yang ada di air. Selain tadi limbah nuklir kan bisa mengurai ekosistem yang ada di air. Tidak hanya nuklir, sampah yang kita buang saja jika terus-menerus dibuang ke air akan mempengaruhi kehidupan ekosistem yang ada di air. Apalagi limbah yang berasal dari industri ya. Jadi tidak hanya nuklir ya, limbah yang berasal dari industri tersebut. Apalagi limbah nuklir ya. Apabila lama-kelamaan bersatu dengan sumber air yang ada di sekitar kita, maka otomatis air tersebut nantinya kan akan dikonsumsi, apalagi kalau air tersebut dikonsumsi ya. Apa sih lingkungan bisa berubah? Yang pertama, kemampuan lingkungan untuk mengatasi tekanan dari dalam maupun aktivitas manusia dalam menjaga kestabilan kehidupan. Jadi lingkungan itu mempunyai keseimbangan ya. Ada daya lenting dan ada daya dukung lingkungan. Daya lenting adalah kemampuan lingkungan untuk pulih kembali kepada keadaan seimbang. Jadi yang dinamakan seimbang itu apabila faktor biotik dan abiotik berjalan secara seimbang dan tidak ada yang terganggu ya. Faktor abiotik apa saja faktor abiotik? Atau faktor makhluk hidup. Abiotik makhluk tak hidup. Artinya apa? Sekarang kita bisa berlari dari mana saja? Matahari atau cahaya. Kemudian udara yang kita hirup, kemudian air yang kita minum itu masuk ke faktor abiotik. Kalau faktor biotik itu baru ke makhluk hidup. Dan ada daya dukung lingkungan, kemampuan lingkungan untuk dapat memenuhi kebutuhan sejumlah makhluk hidup agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Jadi lingkungan itu ada daya lentingnya. Misalkan apabila lingkungan terganggu, lingkungan tersebut bisa mengembalikan atau bisa memulihkan dengan sendirinya. Dan ada juga daya dukung. Ini yang namanya perubahan lingkungan
Oke, gimana Ayu? Apa polutan? Polutan adalah bahan kimia atau material yang dapat merusak lingkungan seperti dioksida SO2, monoksida CO2. Oh, manusia. Jadi polutan itu bahan pencemar ya. Ini ya macam-macam polutan. Benar ya, tepuk tangan tadi untuk Ayu ya. Polutan itu adalah bahan pencemar. Jadi kalau secara wujudnya ada tiga ya, ada secara fisik, secara kimia dan secara biologi. Secara fisik polutan itu lihat apa? Seperti aqua bekas makanan atau botol minuman ya. Dan secara kimia barusan zat-zat yang disebutkan oleh Ayu ada CO, ada CO2 dan NO ya. Kemudian secara biologi berupa makhluk hidup ya. Nah, ini untuk macam-macam pencemaran. Tadi sudah dibahas ya, ada pencemaran air, ada pencemaran tanah, dan yang tadi pemanasan global itu salah satu akibat atau dampak dari pencemaran udara. Dan satu lagi ya, ini pencemaran suara. Kemudian yang terakhir adalah pencemaran suara. Ternyata kalian pernah tidak merasakan kebisingan? Nah, lihat itu, ada petir ya. Kalau ada petir, apa yang kalian lakukan? Menutup telinga. Kenapa? Karena suara yang dihasilkan petir itu sudah melebihi kapasitas telinga kita yang berada di frekuensi di atas 80 desibel. Jadi telinga kita sudah tidak mampu untuk mendengar suara tersebut. Padahal suara petir hanya sekilas kan. Kemudian suara apa itu pesawat dan ada kendaraan. Kemudian juga ada suara yang berisik seperti itu pengumpulan itu orang yang sedang bekerja atau yang mengumpul kayu ya. Dampaknya ketika kita belajar ada suara-suara, apa yang kalian rasakan? Suara konsentrasi ya, karena banyak suara kemudian mengganggu pencernaan. Yang fatal adalah sakit kepala. Ini usahanya untuk para siswa tentang ada penghijauan menggunakan transportasi umum. Apa tujuannya menggunakan transportasi umum? Kemudian menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Jadi silakan kalian dimulai dari diri sendiri untuk tidak menggunakan bahan plastik yang sekali pakai. Terutama untuk misalkan kalian mau jajan di kantin, silakan kalian kalau bisa membawa wadah tersendiri dari rumah ya. Jadi itu sudah masuk ke beras yang lo memanfaatkan kembali barang. Oke, demikian ya yang dapat Ibu sampaikan. Siapa yang mau membuat kesimpulan pada pertemuan hari ini? Kesimpulan yang dapat saya ambil setelah pembelajaran hari ini, saya jadi tahu salah satu penyebab perubahan lingkungan adalah kegiatan manusia itu sendiri, seperti membuang sampah sembarangan, menggunakan plastik sekali pakai, dan menggunakan banyak pestisida. Oke, tepuk tangan untuk Oke, silakan Undi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran hari ini yaitu cara mencegah terjadinya dampak perubahan lingkungan adalah menerapkan pola hidup dengan baik, diantaranya membuang sampah pada tempatnya, menggunakan transportasi yang minim bahan bakar, dan mengadakan penghijauan agar lingkungan kita tetap seimbang. Oke, terima kasih untuk ini. Ada lagi yang mau kesimpulan? Langsung silakan Nela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak kepada semuanya untuk mencintai dan menjaga alam sekitar kita, dimulai dari diri kita sendiri dengan mengolah sampah sebelum dibuang ke lingkungan. Dan saya memberi saran agar di sekolah kita menyediakan tempat sampah berdasarkan jenis-jenis sampahnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan
Silahkan kalian kembali ke tempat duduk yang semula. Silakan isi angket motivasi yang sudah diberikan linknya di grup. Silakan klik. Sudah mengisi angket motivasinya? Sudah. Oke, selanjutnya kita akan melaksanakan proses. Silakan mulai. Oke, selamat kepada peringkat 3 besar, Fauzan, Lia, dan Anissa yang telah untuk pertemuan hari ini. Silahkan LKPD-nya dikumpulkan kembali, dan untuk pertemuan selanjutnya silahkan kalian pelajari tentang upaya pelestarian lingkungan atau konservasi ya. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan pembacaan doa. Silakan KM dipimpin untuk berdoa. Duduk siap. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Ucapkan salam.